Jemaat yang dikasihi Tuhan, Nande dan Bapak dan pemuda, remaja, anak-anak yang dikasihi Tuhan, mari sebelum kita bersama merenungkan kebenaran firman Tuhan, kita satu dalam doa. Ucapan syukur kami ya Tuhan, sebab kami sungguh merasakan bahwa Tuhan sangat mengasihi kami. Ketika saat ini dalam tuntunan pimpinan Tuhan, kami bersekutu, kami berhimpun, nama Tuhan dimuliakan di dalam persekutuan kami. Demikian kami pun rindu untuk semakin mengenal Tuhan melalui kebenaran firman Tuhan. Tuhan melayakkan kami bukan hanya untuk semakin tahu, tetapi kami semakin mengasihi Tuhan. Sebab sungguh kami merasakan kasih Tuhan yang begitu luar biasa. Kasih Tuhan yang bahkan tidak dapat kami ungkapkan dengan kata dan bahasa. Begitu Tuhan sangat mengasihi kami. Kami serahkan waktu yang berharga untuk kami mendengarkan pemberitaan firman Tuhan. Kami merenungkan, bahkan kami dimampukan dan kasih Tuhan mengubahkan kehidupan kami. Terpujilah Engkau Tuhan Yesus Kristus di dalam nama-Mu yang memperkenankan kami dan melayakkan kami. Kami berdoa. Amin. Nande dan Bapak dan pemuda remaja anak-anak kekasih, tema dalam pemberitaan firman Tuhan saat ini yaitu tetap setia di dalam Tuhan. Tetap setia di dalam Tuhan. Saya akan membacakan bagi kita Alkitab Perjanjian Lama, yaitu Kitab Bilangan, pasal 14 ayat 5 hingga ayat yang 10. Demikian bunyinya. Lalu sujudlah Musa dan Harun di depan mata seluruh jemaah Israel yang berkumpul di situ. Tetapi Yosua bin Nun dan Kaleb bin Yefune yang termasuk orang-orang yang telah mengintai negeri itu mengoyakkan pakaiannya dan berkata kepada segenap umat Israel, negeri yang kami lalui untuk diintai itu adalah luar biasa baiknya. Jika Tuhan berkenan kepada kita, maka Ia akan membawa kita masuk ke negeri itu dan akan memberikannya kepada kita, suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Hanya janganlah memberontak kepada Tuhan dan janganlah takut kepada bangsa negeri itu, sebab mereka akan kita telan habis. Yang melindungi mereka sudah meninggalkan mereka, sedang Tuhan menyertai kita. Janganlah takut kepada mereka. Lalu segenap umat itu mengancam hendak melontari kedua orang itu dengan batu. Tetapi tampaklah kemuliaan Tuhan di kemah pertemuan kepada semua orang Israel. Terpujilah Tuhan. Amin. Salam sejahtera. Uga beritandu nande Bapa turang senina. Majua-jua, puji Tuhan, puji syukur kepada Tuhan. Tetap setia di dalam Tuhan. Satu pernyataan, satu tema, satu harapan, dan juga satu doa, di mana secara khusus di minggu hari ini kita rindu untuk menghayati, mengerti, dan hidup di dalam apa yang namanya kesetiaan secara khusus di dalam Tuhan. Bicara tentang kesetiaan Ibu Bapak,
adalah suatu keputusan, di mana keputusan ini bukan merupakan keputusan biasa. Kalau kita lihat gambar selanjutnya, tetap setia itu tidak selalu mudah, tetapi berharga. Jalan yang mudah itu apa? Bendera putih itu biasanya tanda menyerah. Ini yang tidak jarang menjadi pilihan bahkan orang-orang percaya. Tetapi jalan Tuhan dikatakan tidak selalu mudah. Bagaimana caranya supaya kita dapat menghargai kesetiaan yang Tuhan kehendaki bagi kita sebagai orang percaya? Kalau tadi menyerah, maka kata kunci selanjutnya adalah berserah. Dua kata yang hampir sama tetapi punya makna yang berbeda. Nande Bapak, remaja, pemuda dan anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan, ketika saat ini kebenaran firman Tuhan yang telah kita simak bersama ingin membawa setiap kita di awal perenungan ini kepada satu kisah di mana bahkan ketidakmudahan untuk mengikuti jalan Tuhan, untuk tetap setia kepada panggilan Tuhan pun dikatakan di dalam kitab Bilangan pasal 14 ayat 5 hingga ayat 10 ini dialami oleh dua orang muda yang bernama Kaleb dan Yosua. Apa yang mereka alami? Mereka berada di satu lingkungan di mana lingkungan ini dapat dikatakan 10 versus 2. Karena ada 12 orang pengintai, 10 orang pengintai ini mereka membawa ketakutan. Sementara Kaleb dan Yosua walaupun hanya berdua tetapi mereka pulang membawa iman. Kalau kita melihat latar belakangnya, Nande Bapak dan remaja, pemuda, anak-anak yang dikasihi Tuhan, sebenarnya bangsa Israel sudah dekat dengan tanah perjanjian. Ketika Musa mengutus 12 pengintai untuk melihat tanah Kanaan, yang mereka lihat itu semuanya sama. Nah, seperti ketika saya ada di mimbar ini, Ibu Bapak, jemaat yang dikasihi Tuhan, semuanya melihat, oh di depan ada ibu pendeta. Tetapi mungkin bagi suami saya, oh di depan ada istri saya. Kemudian juga mungkin bagi Nande Endang, di depan ini adalah seorang Boru Dayak. Iya, jadi yang dilihat sama tetapi cara pandangnya berbeda untuk memahami dan mengartikannya. Nah, demikiannya juga yang dialami oleh 12 orang pengintai. Sekali lagi 10 pengintai, apa yang mereka lihat di dalam ayat-ayat sebelumnya, mereka melihat tanah yang subur, ini kesimpulannya, tetapi juga kota-kota yang kuat, dan juga apa yang mereka lihat di sana? Orang-orang yang bertubuh besar. Apa yang dilihat oleh 10 pengintai? Apa yang kita lihat masih sebelumnya, sorry. Ya, tidak yang tadi, betul. Apa yang kita lihat menentukan bagaimana kita bertindak. Yang dilihat oleh 10 pengintai, mereka melihat apa? Raksasa. Apa raksasa yang dimaksudkan di sana? Yang pertama, raksasa masalah. Bagaimana mereka melihat masalah, mereka melihat kesulitan ketika mereka melihat kota-kota yang besar dan orang-orang yang juga besar di sana. Bagaimana mereka menjadi takut dan khawatir dan mereka melihat diri sendiri terlalu kecil. Sadarkah kita, jemaat yang dikasihi Tuhan, tidak jarang posisi kita pun bagai 10 pengintai ini.
Siapa di tempat ini yang sering mengatakan begini? Siapa saya? Apalagi kalau dipilih menjadi panitia, dipilih mungkin dipercayakan untuk apapun itu dalam pemilihan atau setipe dengan itu, tidak jarang kita katakan, siapa saya? Mungkin kita berpikir itu adalah merendahkan hati kita, tetapi sadarkah kita bahwa apa yang kita katakan itu bagian dari bagaimana kita melihat diri kita sendiri dengan harga yang kita sematkan terlalu kecil. Nah, berbeda dengan Yosua dan Kaleb. Apa yang dilihat oleh Yosua dan Kaleb? Mereka melihat Tuhan. Mereka fokus pada penyertaan Tuhan. Mereka percaya dan berani. Mereka melihat Tuhan lebih besar dari masalah. Halo, siapa di tempat ini? Nggak usah angkat tangan ya Ibu Bapak. Yang merasa dirinya dalam kelompok 10 pengintai dan juga merasa dirinya di dalam kelompok Yosua dan Kaleb, kelompok minoritas. Puji Tuhan, kalau kita katakan, oh Ibu Pendeta, saya fokus pada penyertaan Tuhan. Bukan Tuhan saja yang lebih besar dari masalah saya, tetapi bahkan badan saya lebih besar daripada masalah saya. Mungkin ada di antara kita yang melihat dari sudut pandang itu. Apa yang kita ingin lihat pada bagian keempat ini, ada satu janji Tuhan yang dihayati oleh Yosua dan Kaleb, yaitu ayat yang ke-9. Janganlah memberontak kepada Tuhan, Tuhan menyertai kita. Kalau kita lihat pada bagian yang kelima, tantangan dan kesetiaan. Saya dapat berita dari Abang Dirk, katanya kalau sore itu umumnya anak-anak muda. Halo anak-anak muda. Shalom. Bapak juga angkat tangan Bapak. Karena katanya kalau masih di bawah 80 tahun itu masih muda. Tepuk tangan dulu untuk kita semua. Saya mau katakan, saya mau apresiasi dulu sebelumnya. Ini kali pertama saya beribadah di GBKP. Saya cukup lama juga berjemaat sebelum saya menjadi pendeta, beribadah di karismatik. Saya kurang lebih 6 tahun melayani pujian penyembahan di karismatik. Saya lulusan dari Universitas Kristen Satya Wacana. Dan ketika saya tadi menikmati pujian dan penyembahan, saya rasa saya enggak usah harus jauh-jauh untuk rindu ke Salatiga, menikmati pujian dan penyembahan. Dalam hati kecil saya tadi ketika saya berada di kursi, saya enggak malu untuk katakan saya menitikkan air mata. Roh Kudus bekerja mengingatkan saya secara pribadi. Ketika hari-hari ini kita memerlukan yang istilahnya healing. Halo anak-anak muda. Hai, oh puji Tuhan kalian konsentrasi ya. Saya pikir tadi Bapak di depan yang bilang hai. Ya, seringkali kita berpikir healing itu untuk kita dapat pemulihan. Apa yang harus kita lakukan? Coba saya mau tanya dulu, pemuda-pemuda. Kalau mau dapat pemulihan, apa yang biasa dilakuin? Kemana? Main games? Apa? Ke gunung, oke. Apa lagi? Badminton? Gak apa-apa, olahraga atau apapun itu ya. Banyak cara kita lakukan supaya kita dapat yang namanya pemulihan atau kata lainnya juga healing. Tetapi tadi saya diingatkan secara
sederhana namun sangat meneguhkan. Di dalam hati saya diteguhkan begini. Pemulihan yang sejati datangnya dari pengampunan Tuhan. Amin. Ketika tadi pujian mengatakan, betapa besar kasih, sama-sama, pengampunanmu Tuhan, tak kau pandang hina hati yang hancur. Ku berterima kasih, dengar baik-baik, kepadamu ya Tuhan. Apa? Pengampunan yang kau beri, pulihkanku. Artinya apa? Yang memulihkan kita bukan, nggak salah kalau mau naik gunung, oke. Nggak salah kita mau olahraga, atau emak-emak shopping ya ibu-ibu ya. Atau apapun itu yang membahagiakan kita. Tetapi satu sisi kita sebagai orang percaya, pengampunan Tuhan itu menjadi sumber pemulihan kita. Amin. Nah, ketika kita kembali kepada tantangan hari-hari ini, sebagai orang-orang mudanya Tuhan dalam tanda kutip, sebagai jemaat Tuhan, apa yang seringkali membuat kita kesulitan untuk menjadi setia? Kita takut gagal. Inginnya diterima semua orang, atau bahasanya tuh menyenangkan hati orang lain. Itu orientasinya, bukan lagi menyenangkan hati Tuhan. Apa yang terjadi dengan tekanan media sosial yang menuntut kita tidak lagi menjadi diri sendiri. Bahkan ini fakta, tidak jarang, tidak sedikit kita kelelahan. Kelelahan apa? Dalam pelayanan, kelelahan dalam menjalani kehidupan yang kehilangan arah dan tujuan. Dan kesimpulannya semua ini bisa membuat kita kehilangan keberanian untuk tetap setia. Apa yang terjadi dengan Yosua dan Kaleb? Ketika mereka memilih untuk setia, dikatakan pada ayat yang ke-9, bukan ayat yang ke-9. Mereka ayat yang ke-10, segenap umat itu mengancam hendak melontari kedua orang itu dengan batu. Akibat dari kesetiaan Yosua dan Kaleb. Nande Bapak, remaja pemuda dan anak-anak yang diberkati dengan Tuhan. Sadarkah kita bahwa takut gagal, kelelahan, kehilangan arah dan tujuan, inilah wujud raksasa kita hari-hari ini. Inilah wujud pergumulan kita. Inilah wujud yang tanpa kita sadari menjadi pergumulan kita. Apa arti tetap setia ketika kita bicara tentang kesetiaan? Kesetiaan bukan berarti tidak pernah lelah, amin. Saya mau tanya, Nande Bapak, remaja pemuda, anak-anak semua, mari kita belajar terbuka dengan Tuhan. Siapa yang saat ini, hari ini, yang hadir saat ini sedang merasa lelah, boleh lambaikan tangan? Gak apa-apa, jujur saja. Lelah mungkin bukan cuma fisik, tapi hati, perasaan ada? Oke, terima kasih, sudah jujur. Kita ndak alergi dengan kelelahan, manusiawi. Apa arti tetap setia? Bukan berarti kita tidak pernah merasa takut. Tetap setia berarti yang pertama, tetap percaya meski belum melihat jawaban. Sampai hari ini ada di antara kita yang sedang berdoa, ada yang sedang kita harapkan dan sampai hari ini kita masih belum dapat jawaban.
Tuhan seolah-olah belum mendengar doa kita. Tetapi apa sikap kita? Kita tetap setia berdoa, amin. Bagian Tuhan menggenapi, bagian kita percaya. Apa yang dimaksud dengan tetap setia? Tetap berdoa bahkan ketika hati terasa kosong. Mungkin kita sedang tidak ingin berdoa, tapi kita tetap lakukan bagian kita. Tetap melayani sekalipun, nah ini dia tantangannya. Fakta membuktikan, bicara tentang kesetiaan, bahkan sederhananya juga adalah bagaimana kita hadir dari tujuan-tujuan yang tadi sangat jelas ingin menggugah kita. Berapa banyak gereja-gereja yang ada di Tangerang ini? Tidak sedikit pilihan kita untuk mungkin minggu ini mau ke gereja mana, minggu besok mau ke gereja mana, berjemaat di mana. Sekalipun kita adalah jemaat di GBKP Runggun, Tangerang. Tetapi persoalannya adalah bukan tentang gereja mana yang memberikan pelayanan yang terbaik, amin. Tetapi kita sebagai pelayan dan jemaat melakukan porsi dan pelayanan dan peranan kita sebagai partua dan diaken. Saya luar biasa banget tadi ya. Saya berangkat dari Jakarta, saya bilang dengan suami daripada kita terlambat nggak apa-apa kita tunggu. Alhasil kami berangkat jam 1 tadi ya. Cepat sekali. Karena memang belum pernah begitu. Ternyata hanya 50 menit karena lewat tol. Sampai di sini tadi pukul 2. Yang saya mau katakan adalah mari kita mulai belajar melihat. Bukan tentang apa yang dapat kita terima. Tetapi apa yang dapat kita beri dalam perenungan saat teduh tadi. Porsi apa yang sudah saya berikan? Bagaimana saya berperan dalam kehidupan saya? Tadi saya dijemput oleh Abang Dirik, Ibu Pendeta mari kita masuk, sebenarnya janjiannya jam 3, tapi mungkin karena saya sudah lebih awal, saya dijemput masuk dan saya melihat, saya ingin menyaksikan dengan Ibu Bapak jemaat semua, saya menyaksikan bagaimana Nande Bapak tadi bersiap dengan sebaik-baiknya di konsistori. Yang mungkin tidak semua dapat dilihat dan disaksikan oleh jemaat Tuhan. Terlebih saya juga berpikir ya, sangat disenangkanlah hati Tuhan. Bagaimana kita berperan sesuai dengan panggilan kita masing-masing. Ada yang menjadi partua, diaken, ada yang menjadi jemaat Tuhan. Mari kita melakukan semua bagian kita dengan kesungguhan, amin. Kita ada, gereja ini ada. Siapa lagi yang mau membangunnya? Kalau tidak kita semua yang ada di dalamnya. Kita bertumbuh bersama, berjalan bersama. Dengan satu iman percaya, seperti Yosua dan Kaleb. Tetap hidup benar meski semua orang memilih jalan salah ini juga tidak mudah, tetapi kita berjuang. Sebagai kesimpulannya adalah, kesetiaan adalah memilih Tuhan setiap hari. Amin. Sederhananya adalah, ada begitu banyak pilihan dalam hidup kita. Tapi kita pilih, kita bergumul, Tuhan apa yang Tuhan kehendaki. Kita memilih Tuhan, mengutamakan Tuhan, mengandalkan Tuhan, sehingga kita tetap setia dalam setiap kesulitan. Terakhir, boleh slide selanjutnya. Sebagai bagian penutup, mari kita refleksikan saat ini. Nande, Bapak, remaja pemuda dan anak-anak sekalian. Sekali lagi mungkin hari-hari ini di antara kita sedang merasakan lelah. Bukan hanya secara fisik jasmani, tetapi hati, perasaan
Kita lelah berjuang, kita lelah untuk diterima, kita lelah dengan kelelahan-kelelahan yang tidak terungkapkan. Mungkin hari ini sedang ada yang merasa kecewa, mungkin hari ini sedang ada yang merasa mulai kehilangan semangat. Namun firman Tuhan hari ini ingin mengajak kita untuk meyakini dengan percaya, kita tidak sendiri. Tuhan menyertai kita. Mari tidak hanya menjadi generasi muda tetapi juga menjadi jemaat Tuhan yang berani bermimpi, berani melayani, berani tetap setia kepada Tuhan. Karena orang yang tetap setia sekali lagi tidak berjalan sendiri. Tuhan sendiri berjalan bersama dengan kita. Selamat melihat kebaikan Tuhan. Selamat mengikut Tuhan dengan iman setia. Selamat melihat kebaikan demi anugerah kemurahan Tuhan dalam perjalanan kehidupan kita. Kita tidak sendiri, Immanuel, Allah beserta kita. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, menjadi setia tidak semudah yang dipikirkan dan dibayangkan. Namun ini adalah kehendak Tuhan untuk kami hayati, agar kami dapat menyenangkan hati Tuhan. Ajar kami untuk belajar dari Yosua dan Kaleb, tidak hanya melihat kepada beban, pergumulan, persoalan yang kami alami, tetapi ajar kami untuk melihat penyertaan Tuhan yang sempurna. Mampukan kami untuk tetap setia, mengikut Tuhan, mengiring Tuhan, sampai pada kesudahannya. Terpujilah Engkau Tuhan Yesus Kristus, dimuliakanlah nama-Mu. Kami bersyukur dan kami berdoa. Amin.